Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan, NIM 21010140113 dari kelas D akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai pada kasus 4 Hospital and Staff Housing Complex. Untuk pengantar pada studi kasus ini, jadi studi value engineering atau VE ini dilakukan pada tahap pengembangan desain di proyek rumah sakit dan kompleks perumahan pegawai rumah sakit. Terdapat beberapa poin utama dalam pengamatan ini, yaitu arsitektural, struktural, mekanikal, dan elektrikal. Tujuan studi ini yaitu untuk meninjau dokumen desain serta untuk mengoptimalkan dampak biaya keputusan desain. Terdapat 35 proposal terbentuk dari studi ini, penghematan biaya sebesar 10 juta US dollar hingga 12 juta US dollar. Penghematan hingga 1 juta US dollar per tahun. Untuk ringkasan eksekutif sendiri, studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada November 1996. Proyek ini melibatkan sebuah rumah sakit dengan luas sekitar 350.000 square feet dan kompleks perumahan 5 bangunan dengan luas sekitar 195.000 square feet. Biaya divalidasi oleh tim VE dan disetujui oleh NE berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Terdapat 127 ide dan dikembangkan 56 ide dalam studi ini. Selain itu, 22 saran desain yang mewakili jenis ulasan desain tim VE dihasilkan. Dalam studi VE berpotensi adanya penghematan awal lebih dari 16 juta US dollar. Dan pada studi kasus ini dihasilkan 5 rekomendasi utama. Yang pertama struktural, yang kedua peralatan medis, yang ketiga arsitektural, yang keempat elektrikal, dan yang kelima mekanikal. Deskripsi proyek sendiri, untuk yang pertama kebutuhan rumah sakit, meliputi yang pertama jumlah tempat tidur atau ranjang sejumlah 180 buah, yang kedua luas tanah seluas 500.000 square feet, yang ketiga parkir 1 mobil per tempat tidur, ditambah staf dan pasien rawat jalan, yang keempat rencana lokasi disediakan, dan yang kelima untuk perumahan mengakomodasi semua dokter dan 130 perawat yang dilengkapi area rekreasi. Yang kedua struktural, untuk lokasi bangunan ialah pengolahan air limbah yang didaur ulang untuk irigasi, utilitas bangunan perumahan seperti AC, O2, dan insinerator. Untuk struktur pelat, menggunakan pracetak hollow core dengan rangka beton bertulang. Yang ketiga arsitektural, yang pertama pada dinding untuk interior menggunakan partisi drywall dengan 2 lembar di setiap sisi, dan pada eksterior menggunakan panel beton pracetak dengan 20% area jendela di bagian atas. Yang kedua, pada lantai menggunakan bahan vinil digunakan pada lantai lobi, sedangkan pada lantai dasar menggunakan bahan granit. Yang ketiga, bahan finishing dari fasia menggunakan panel beton pracetak. Yang keempat, pada dinding partisi menggunakan cat enamel. Dan pada plafon sendiri menggunakan ubin jenis Armstrong dan papan gipsum kedap air untuk area basah. Terpilih area di ruang bawah tanah membutuhkan plafon logam linear. Dan pada bagian mekanikal, pekerjaan mekanis meliputi sistem berikut. Yang pertama itu ialah sistem air panas dan dingin domestik. Yang kedua sistem osmosis terbalik atau air terisolasi. Yang ketiga sistem drainase. Yang keempat sistem drainase air hujan. Dan yang kelima oksigen, vakum, dan sistem jaringan gas medis lainnya. Kemudian untuk elektrikal, beban bangunan diperkirakan 6.000 kV-ampere. Sistem berikut yang diusulkan. Yang pertama sistem standing generation menggunakan sistem 2-700 unit kV-ampere. Kemudian untuk sistem UPS, unit sentral ditambah 2 lantai untuk area tertentu. Minimal 30 menit cadangan digunakan. Kemudian pada sistem distribusi daya secara vertikal melalui kabel XLPE di poros. Kemudian sistem pencahayaan, untuk pencahayaan utama perlengkapan neon parabola tersembunyi dan lampu hemat energi. Perlengkapan untuk memiliki balas elektronik dan dio starter, dan lain-lain. Untuk perkiraan biaya sendiri pada proyek ini, untuk rumah sakit utama dan area pendukung yang seluas 356.000 square feet, sebesar 74 juta US dollar. Kemudian biaya unit sebesar 210 US dollar per square feet. Perumahan dan asrama plus area pendukung
seluas 197.000 square feet sebesar 18 juta US dollar. Kemudian biaya satuan sebesar 93 US dollar per square feet, dan untuk total biaya perkiraan untuk keseluruhan item sebesar 93 juta US dollar. Dan pada pelaksanaan studi VE ini, untuk yang pertama, studi VE menggunakan dua model studi, yaitu analisis fungsi dan cost work model. Studi VE disusun menjadi 6 bagian yang berbeda yang terdiri dari fase informasi, fase kreatif, fase peradilan, fase pengembangan, fase presentasi, dan fase laporan. Dan yang kedua, faktor ekonomi pada studi VE ini ialah ditinjau dari item-item sebagai berikut. Yang pertama, nilai diskon sebesar 10% yang merupakan gabungan tiap tahunnya. Kemudian yang kedua, periode analisis 30 tahun. Yang ketiga, pendekatan ekuivalen present worth dikonversi ke annualized method. Kemudian yang keempat, inflasi dolar konstan. Yang kelima, present worth annuity sebesar 9,42. Kemudian biaya operasional terbagi dua. Yang pertama, biaya energi sebesar 0,03 sen per kilowatt hour yang merupakan rata-rata. Kemudian yang kedua, biaya perawatan sebesar 1-5% dari biaya modal. Adapun hasil dari studi value engineering pada studi kasus ini ditampilkan pada tabel berikut. Jadi bisa dilihat ada 6 kategori, yaitu general, arsitektural, struktural, mechanical, electrical, dan medical equipment. Di mana pada masing-masing kategori ini menghasilkan proposal-proposal, di mana pada kategori general menghasilkan 2, arsitektural 17, struktural 3, mechanical 14, electrical 11, dan medical equipment menghasilkan 8. Sehingga total dari keseluruhan proposal ialah sebanyak 55. Untuk deferred cost reduction sebesar 19.919.345 US dollar, PW of add income sebesar 4.947.427 US dollar, initial savings sebesar 16.007.718 US dollar, dan life cycle savings sebesar 17.695.690 US dollar. Adapun untuk rekomendasi VE yang dihasilkan oleh tim VE pada studi kasus ini, yang pertama ialah merevisi tata letak laboratorium klinis atau unit hemodialisis. Pada desain original, laboratorium klinis dan unit hemodialisis terletak di antara sumbu 10,15 dan A,V dan A,F, yaitu dibagi menjadi area terpisah untuk donor darah, laboratorium klinis, dan untuk hemodialisis. Dan pada desain proposal diajukan pengaturan ulang laboratorium klinis dan donor darah sesuai sketsa nomor A7. Perubahan memungkinkan yang pertama, pemisahan yang lebih baik antara ruang donor darah dan laboratorium klinis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donor darah. Yang ketiga, penambahan 3 tempat tidur untuk pasien hemodialisis. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan pada rekomendasi ini, untuk kelebihannya sendiri ialah tata letak yang diatur ulang dapat meningkatkan aliran pasien rawat jalan ke laboratorium dan donor darah ke laboratorium area donasi, menjaga privasi laboratorium klinis yang diperlukan, serta meningkatkan pendapatan rumah sakit. Adapun untuk kekurangannya ialah desain saat ini tidak mengakomodasi pasien anak. Adapun untuk detail pembiayaan yang diajukan tim VE ialah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa untuk propose design itu total cost-nya sebesar 95,191 US dollar, dan untuk savings-nya sebesar 95,191 US dollar, sehingga total savings yang diperoleh sebesar 95,191 US dollar. Dan untuk desain denah susunan lab klinis atau unit hemodialisa ditampilkan pada denah ini. Kemudian untuk rekomendasi VE selanjutnya ialah dengan merevisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dari perumahan, di mana pada desain original menggunakan panel dinding beton pracetak dengan tebal 7 inci untuk rumah sakit dan perumahan. Dan pada desain proposal diajukan 2 item. Yang pertama menggunakan panel dinding beton pracetak 5 inci untuk rumah sakit,
Kemudian yang kedua menggunakan CMU, plester, dan cat tekstur untuk unit rumah. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan pada rekomendasi yang diajukan ini, tim berdiskusi dengan produsen lokal yang menyatakan bahwa panel 5 inci sudah cukup. Perubahan ini akan menghasilkan bobot yang cukup besar dan penghematan biaya. Rekomendasi untuk menggunakan CMU, plester, dan cat untuk perumahan didasarkan pada penghematan biaya. Biaya perawatan harus sedikit lebih tinggi untuk eksterior perumahan yang membutuhkan pengecatan. Adapun untuk detail pembiayaan yang diajukan tim VE dan penghematan life cycle cost ialah sebagai berikut. Di mana pada original cost memiliki total sebesar 3.671.445 US dollar. Pada proposed cost totalnya sebesar 1.781.181 US dollar, dan total savings yang diperoleh sebesar 1.890.264. Sehingga total savings yang diperoleh dengan menjumlahkan inisial dan PW annual sebesar 1.861.986 US dollar. Adapun desain dari revisi panel percetak eksterior untuk rumah sakit dari perumahan ialah sebagai berikut. Kemudian untuk rekomendasi selanjutnya yang diajukan ialah dengan mengkonfigurasi ulang sistem distribusi kelistrikan, di mana pada desain original, dokumen desain menunjukkan sebuah gardu dibangun sekitar 9.500 square feet ke rumah 6 transformer untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, diperlukan trafo kapasitas akan menjadi 9.000 kV ampere. Dari gardu diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000 LF 3x300 ditambah 150 mm, 2 kabel tegangan rendah lengkap dengan lubang got dan semua item pendukung untuk diumpankan beban listrik di semua bangunan dan senyawa chiller. Pada desain proposal, tim VE merekomendasikan 2 item. Yang pertama, penggunaan distribusi tegangan tinggi menggunakan jaringan 13,8 kV untuk beberapa fasilitas dan menggunakan transformator tipe oli yang dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Yang kedua, pada pad dipasang transformer dari jenis umpan loop. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi ini, untuk kelebihan desain yang diusulkan akan menghasilkan penghematan biaya awal dan life cycle cost nantinya. Selain itu, kinerja distribusi gaya yang lebih baik dan peningkatan layanan tercapai. Untuk kelemahannya sendiri, owner harus bisa merawat transformator. Perawatan minimal 2 jam sekali untuk setiap unit. Biaya penggantian minimal ketika transformator dirancang sebagaimana mestinya berada pada 80% dari kapasitasnya. Umur transformator seharusnya tidak kurang dari 25 tahun. Tinggi kabel tegangan setelah dipasang dengan benar tidak memerlukan waktu perawatan lebih lama dari kabel tegangan rendah. Adapun untuk detail pembiayaan yang diajukan tim VE ialah sebagai berikut, di mana pada original desain memiliki total cost sebesar 2.449.594, dan untuk operation and maintenance cost original memiliki total cost sebesar 32,464 US dollar. Kemudian pada proposed design total cost-nya sebesar 792.126 US dollar, dan pada operation and maintenance cost original memiliki total cost sebesar 13,492 US dollar. Sehingga life cycle cost summary-nya memiliki total saving sebesar 1.836.302 US dollar. Kemudian rekomendasi yang keempat ialah dengan menambahkan 3 tempat tidur tambahan ke unit hemodialisis. Di mana pada desain original terdapat 4 tempat tidur pada laboratorium hemodialisis, dan pada desain proposal diajukan dengan menambah 3 unit tempat tidur sehingga total menjadi 7 unit untuk memenuhi kebutuhan pasien anak dan pasien ibu hamil. Lalu pindahkan semua unit tempat tidur ke ruang yang lebih besar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rekomendasi ini ialah untuk unit hemodialisis sangat dibutuhkan dalam sebuah rumah sakit. Dari situ sering terjadi antrian panjang oleh pasien di rumah sakit. Maka rumah sakit harus bisa segera mengatasi masalah tersebut supaya pasien segera ditangani dengan menambah unit tempat tidur. Pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Saat sekarang pasien anak tidak dapat dilayani properti. Adapun untuk life cycle cost summary-nya, untuk proposed design memiliki total
US dollar sehingga total savings-nya mencapai 1.617.600 US dollar. Sekian dan terima kasih untuk presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.